Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hi everyone. How are you today? How is it going? I hope you are going or you are doing well today. Uh, Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. All praise be always to Allah subhanahu wa ta'ala. Peace and blessing upon the messenger Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'm happy to present here to present the material of teaching English to young learners about teaching speaking to young learners. Beforehand, let me open the class, the meeting by Bismillahirrahmanirrahim. And let me share the screen. Let me share screen about teaching English, teaching speaking to young learners. And in the previous meetings, I would like to remind you of the previous meetings materials about the teaching listening, yeah? Teaching listening to young learners. First thing we have to teach the students is about teaching listening. Bagaimana apa saja yang dilakukan? What you are going to do, what you will do to teach listening. Of course, there are many things you can do. The activities in the teaching and listening, teaching and learning activities. And now about teaching speaking for young learners. Let me share the slide. Alright. Gimana caranya mengajarkan speaking kepada anak-anak? This on this occasion, I would like to share the description, the characteristics of young learners, strategies you can use to teach English to young learners, to teach speaking, and then the last one, conclusion. Now we come to the first thing I'd like to tell you about the introduction. In preparing every child to have a good communication skills, teaching speaking is a primary requirement to be taught not only for adult learners but also for young learners. Jadi mengajarkan speaking itu tidak hanya penting bagi siswa yang besar, tapi juga pada anak-anak. Jadi ketika mereka sudah terbiasa untuk ngomong dengan bahasa Inggris, meskipun secara sederhana, tapi lama-lama itu akan menjadi kebiasaan. Because language is about habit. As stated by Slater and Willis, as cited by Hakim 2011, English is being provided in the initial classroom. Mulai TK itu sudah mulai ada pembelajaran bahasa Inggris. Sejak dini lah. Maka dari itu, the teachers are needed to teach it to young learners. Further, to make the children to be able to speak English in communication, teachers need to guide the students to acquire the vocabulary and structure. Ya, guru harus sebisa mungkin dengan kesabaran yang tinggi buat anak-anak ya, untuk membimbing ya, mendampingi, memfasilitasi anak-anak para siswa ini untuk memperoleh to acquire the vocabulary sebanyak mungkin kata yang masuk dalam pengetahuan anak-anak ya, dan strukturnya tentu tanpa mengajarkannya secara ya seperti pada anak dewasa yang mengajarkan aturan-aturan, formula, rumus tidak seperti itu, tapi pada meaningful activity. On speaking
is the delivery of language through the mouth to speak ya. Dia melalui mulut untuk we create sounds using any parts of our body, including the lungs, ya, ada organs of speech. Mau kan ngomong itu ada paru-paru, vocal tract, vocal cords, lidah, gigi, kemudian bibir, and also an active use of language to express meaning. Seperti halnya dengan Harmer, Chani juga mendefinisikan speaking as a process of building and sharing meaning and information through the use of verbal and non-verbal symbols in a variety of ways. Ya, ya speaking itu bisa dilakukan dengan uh, apa itu verbal maupun non-verbal symbols. Itu menurut apa tadi? Chani. Kalau menurut Chani itu tidak selalu dengan menggunakan kata-kata, tapi bahkan pakai isyarat itu juga merupakan speaking. Alright, now we come to the characteristics of young learners. Ada banyak sekali pendapat mengenai apa sih dan bagaimana sih ciri-ciri karakter dari young learners. Kalau dari usia, menurut Wilson dan Alianillo, itu menganggap bahwa usia anak yang dinamakan sebagai young learners itu usia mulai dari 3 sampai 8 tahun. Sementara menurut Pinter, itu dia bilang bahwa usia anak yang dinamakan masuk kategori young learners itu mulai dari umur 5 sampai 14 tahun. Kalau 14 ya sekira SMP kelas 2. Eh, kemudian ciri atau karakter berikutnya dari anak-anak atau young learners itu the main issue in teaching language to young learners should begin with the consideration that every child is unique. Every child is unique. Every child is special. And they have substantial differences within, such as the cultural differences. Jadi anak-anak membawa ciri khas masing-masing. Keluarga satu berbeda dengan keluarga yang lainnya. Bahkan meskipun dalam satu kampung pun, bahkan dalam satu keluarga pun, anak yang nomor 2 dan nomor 3 itu akan berbeda juga karakternya. Maka itu juga perlu dipahami oleh setiap para guru tentang para setiap siswa dengan karakter dan kultur di tempat satu, tempat yang lain juga berbeda. Lebih jauh lagi, Paul menambahkan bahwa all children deserve the chance to achieve their potential both as learners and as a whole people and become broad-minded members of a truly international society. Oke, nah, ini secara detail mengenai karakter young nurse itu banyak, ada beberapa hal yang diantaranya they often learn indirectly rather than directly. Mereka itu belajar lebih suka yang secara tidak langsung ketimbang belajar secara langsung, secara ya drilling itu juga penting, tapi jangan sebagai itu hal utama. Their understanding comes not just from explanation, but also from what they see and hear. What they see and hear. Di pemahaman mereka, pemahaman anak-anak itu tidak hanya dari penjelasan, tapi juga dari apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Itu penting, maka mereka dinamakan sebagai peniru yang ulung. Maka apa yang mereka dengar pastikan sesuai atau dapat meningkatkan pembelajaran bahasa mereka. Apa yang mereka lihat juga begitu. And crucially have a chance to touch and interact with. Mereka suka kalau itu jadi pegang, kemudian bisa diajak interaksi dan lain sebagainya. Kemudian ciri berikutnya, they generally display an enthusiasm
for learning and curiosity about the world around them. Mereka itu punya semangat yang tinggi sebenarnya, umumnya ya. Dan mereka itu selalu punya rasa penasaran yang tinggi tentang apa-apa yang ada di sekitar mereka, apa-apa yang ada di dunia mereka, dunia sekitar mereka. And they find abstract concepts such as grammar rules difficult to grasp. Jadi jangan ajarkan mereka tentang aturan-aturan grammar ya, ya. Tapi masukkan pada aktivitas yang bermakna. To note Harmer 2007. Now we come to strategy. The strategy in teaching speaking to young learners. Ada banyak sekali strategi yang bisa dilakukan dan digunakan oleh guru dalam peningkatan skill atau keterampilan berbicara, speaking siswa. Apa saja? Di antaranya adalah ada picture describing. Picture describing. So that the students discuss with pictures, their group and each group spokesperson explain pictures to the whole class. So here there will be some groups. They will discuss the pictures, and one leader, the leader of the group, will explain pictures to the whole class in front of the other students. Picture describing. So the students will describe the pictures he or she shows, yeah. And then storytelling, ya. Kalau picture describing itu ada yang menyebutnya sebagai show and tell. Show the object, show the pictures, and tell pictures about the pictures to the other students. Kemudian ada storytelling. Ngomong dengan cara mendongeng atau bercerita. Students can briefly summarize a fairy tale or stories they heard from someone beforehand, and they can make their own stories to tell to their classmates. Jadi siswa itu juga bisa retell, menceritakan ulang apa yang mereka sudah dengar, cerita-cerita yang sudah mereka dengar dari seseorang sebelumnya. Kemudian mereka menceritakan cerita yang sudah mereka dengar itu dengan versi mereka masing-masing. Tentu dengan bahasa yang lebih sederhana dari apa yang mereka sudah dengar. Biasanya begitu. Bahkan mungkin jadi lebih detail kalau mereka punya imajinasi yang tinggi ya tentang apa yang mereka sudah dengar. And then the other strategies of finding the differences and the picture narrative. What is find the differences here? For this activity, students can work on in pairs. Jadi siswa itu bisa bekerja atau melaksanakan kegiatan ini dengan berpasangan. Masing-masing pasangan itu akan diberi dua gambar yang berbeda. Dua gambar yang berbeda. Kemudian grup berpasangan itu akan membahas atau mendiskusikan apa sih persamaannya dan apa sih perbedaannya dari dua gambar yang berbeda itu. Kira dari gambar itu yang beda apa ya? Apa dari sisi warnanya atau kelengkapan, kalau itu parts of body can be what missed, apa yang hilang, jadi atau apa yang terlalu atau lebih dari gambar itu. Namanya ada tangannya kok ada tiga, satunya nyelip dan enggak dan kelihatan kecil. Nah, itu menjadi hal sesuatu yang berbeda dari gambar itu. Kemudian picture narrating. Picture narrating. In this activity, students are asked to tell the story that happened in this sequential pictures. Ya, ada gambar banyak,
beberapa gambar, dan itu siswa diminta untuk mengurutkan, ya, menceritakan dulu gambar satu dengan yang lain, sebisa mungkin bisa masing-masing gambar itu menjadi berurutan satu sama lain. Seperti kita picture stories. All right, now we come to the methods. What are the methods in teaching speaking to young learners? Ini yang paling banyak digunakan, audio lingual method. Audio lingual method can be implemented in teaching speaking to young learners for holding the notion that one can learn a language by developing habits according to language patterns and by emphasizing repetition and habit formation. Di audio lingual method ini bisa diterapkan dalam mengajarkan speaking pada anak-anak. Nah, just remember that audio lingual method itu something like or physical response. No, not total physical response, but not total physical response, but speaking, yeah, speaking naturally is using audio lingual method. Speaking naturally is one part of audio lingual method. Karena di audio lingual method ini punya prinsip tentang menguatkan repetition and habit formation. Alright, ini diantara contoh picture differentiation. Find the differences, sorry. Find the differences activity. Seperti apa? Ini kira-kira dari dua gambar ini apa yang berbeda? Mana yang berbeda? Can you find the differences between the left picture, the left side picture, and the right side picture? Ya, ya. Dari itu tasnya sedikit berbeda. Apalagi, oke, hanya bisa di, ya. Ini bagian di bagian bawah beda. Ya. All right, now we come to the conclusion. The teachers might face several barriers in the classroom, such as reluctant students, missing pronunciation, and lack of vocabulary. Jadi ya pasti para guru pasti akan menemui menghadapi beberapa tantangan atau beberapa hambatan dalam pembelajaran di kelas. Ya, ada siswa yang terlambat atau eh, agak lola ya, loading lama, atau reluctant, nggak mau ogah-ogahan ya dalam belajar. Kemudian ada yang pronunciation-nya keliru atau bahkan kurangnya vocabulary. But he can overcome those barriers by using various techniques of teaching and speaking, speaking to young learners, such as implementing media and designing the lesson using the topical based syllabus. Ya, itu silabusnya itu harus ada tema tertentu, sehingga Anda harus mempersiapkan lesson plan-nya sebaik mungkin antara satu aktivitas dengan aktivitas lain mendukung dalam hal peningkatan pembelajaran berbicara atau speaking siswa. Right, that was about teaching speaking to learners. Itu jadi ada banyak atau beberapa
metode atau strategi yang bisa digunakan dan dilakukan oleh guru dalam hal peningkatan atau pengajaran speaking pada siswa young learners. Jadi young learners tadi ada yang umur 3 sampai 8, bahkan ada yang 5 sampai 14 tahun. Metode-metodenya apa saja yang bisa digunakan? Ada strateginya define the differences, picture narrating, picture describing, and also storytelling. Kalau metode teori besarnya menggunakan audio lingual method yang mengutamakan repetition and habit formation. Jadi saya juga sudah sampaikan karakter-karakter siswa meniru. They like to imitate what they hear and see. That was all about the material today. Thank you very much for your kind attention. I'll see you next meeting. Let me close by Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.